Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita melaksanakan salah satu jalan agar kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid, yaitu menghadiri majelis ilmu yang alhamdulillah pertemuan kita sudah sampai wasiat yang ke berapa Pak? Siapa masih ingat? Ke-16. 16 dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis wasiat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Ayyash, haddatsana Hasan bin Nuh an Amr bin Qais an Abdullah bin Busr qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyani فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. Atau ada dalam riwayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jadi ada banyak bentuk model riwayat hadis, intinya maknanya sama, yang mana dikisahkan ada seorang Arab Bedui, Arab daerah pedesaan, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah itu termasuk orang-orang yang gemar ngaji. Ketika tahu baginda Nabi Muhammad sebagai nabi, sahabat-sahabat langsung berlari ke Nabi untuk ngaji. Salah satunya orang-orang Badui ini yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngaji. Apa orang Badui ini tanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Syariat Islam itu sudah banyak yang diberitahukan, yang diinformasikan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala ya Rasulullah, dari banyaknya syariat Islam yang engkau telah ajarkan, kabarkan kepada saya satu hal yang tidak terlalu berat syariat tersebut, yang bisa menjadi pegangan buat aku, kata orang Bedui. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Di antara syariat yang telah diajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak terlalu berat, yang sangat-sangat ringan, adalah membiarkan lisan kita selalu basah karena sering atau senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman selanjutnya itu kita masukkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan zikir. Nanti ada model-model zikir dari kitab-kitab hadis. Yang pertama, keutamaan zikir itu kalau kita senang berzikir kepada Allah, maka Allah senang juga zikir kepada kita. Jika zikir diartikan sebagai ingat, ketika kita berzikir karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan sangat senang untuk mengingat kita. Ada di Quran surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun."
Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkari nikmat. Sederhananya, kalau seandainya kita ingin diingat oleh Allah, kalau orang sudah diingat oleh Allah, sudah pasti dia jauh dari istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Istidraj, musibah yang tertunda bisa. Istidraj, semakin dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi dia semakin jauh dari Allah. Ya, musibah yang tertunda, betul juga. Karena kayaknya senang, padahal ujung-ujungnya sengsara. Di antara tanda-tanda istidraj adalah nikmat dunia ada sama dia, tapi jasad dan ruhnya tidak nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kagak, ngaji kagak, zina iya tapi kaya, Pak. Mobilnya 10, wah macam-macam. Itu bisa jadi termasuk ciri orang-orang yang kena istidraj. Istidraj, semakin dikasih kenikmatan dunia oleh Allah, tapi dia malah semakin jauh. Kan kita kalau dikasih nikmat sama Allah malah harusnya semakin dekat. Tapi kadang saya juga mikir, Pak, apa jangan-jangan kita semua ini sering istidraj? Ketika susah sujudnya lama, Pak. Pas senang, Masya Allah. Pas lagi susah atau lagi ada hajat, jam 7:30 udah tidur, Pak. Buat ngejar bisa tahajud. Tapi pas lagi senang, waktu tahajud masih melek, pas menjelang subuh tidur. Ya kadang kita mikir apa ini tanda-tanda istidraj juga gitu. Jadi sebetulnya istidraj itu peringatan buat kita. Apapun keadaannya, jangan sampai merubah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, ya ibadah taat. Lagi senang, ya ibadah taat. Di Mesir itu, Pak, saya sering sekali ngelihat orang kaya, semakin dia kaya malah semakin taat. Ketika dia susah, taatnya malah kayak biasa aja, Pak. Sesuai dengan kadar rizki, berapa rizki dia, begitu dia syukurnya. Semakin banyak rezekinya, semakin banyak syukurnya. Ada salah satu contoh tukang burger di Mesir itu, 11 bulan dia bekerja, 1 bulan tokonya tutup. 11 bulan tokonya buka, 1 bulan tokonya tutup. Bulan Ramadan tutup full 1 bulan. Dan luar biasanya lagi, toko sekecil itu bisa memberikan buka puasa buat 300 orang selama 1 bulan, dan menunya daging. Menu buka puasanya daging. Kadang ayam, kadang daging sapi. Artinya 11 bulan dia ini dapat nikmat dari Allah, menurutnya sudah sangat cukup dan luar biasa, maka dia semakin kencang untuk sedekah, semakin kencang untuk taat. Kalau sudah begini bentuknya, insya Allah beliau bukan termasuk orang yang istidraj. Kalau ke daerah Arab itu kita sering banget nemu orang kaya, toko-toko pada tutup kalau bulan Ramadan. Kalau di Indonesia bulan Ramadan, toko makanan yang kagak buka baru itu Ramadan. Kalau bisa buka toko makanan udah Ramadan pokoknya. Kalau di Mesir malah yang toko makanan tutup-tutup rata-rata. Kadang susah juga nyari makanan ketika bulan puasa di sana. Mau nggak mau makanan yang kita beli malah barang-barang yang kayak di Alfa, Pak. Bukan kayak barang-barang di pinggir jalan gitu. Karena memang mereka semua sibuk dengan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Contoh kedua, bos besar perusahaan kayak Carrefour di Indonesia. Ketika bulan Ramadan perusahaannya ditinggal sudah. Ada nggak kira-kira bos yang rela ngelepas perusahaannya semuanya, rahasia keuangannya dilepas ke manajernya yang bukan keluarganya?
Beliau inilah. Dia ngomong sama manajernya, udah ente urus aja tuh. Ramadan jangan ganggu saya. Diurus semua sama manajernya udah. Manajernya mau bawa duit kabur bisa banget Pak. Manajernya mau mainin saham bisa sekali. Nggak peduli beliau. Selama Ramadan full. Ini kan artinya semakin banyak nikmat dari Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kita sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita diingat Allah, dan kalau kita diingat Allah, insyaallah kita jauh dari yang namanya istidraj. Yang kedua, kalau kita rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir itu bisa menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang di makalah ini saya tulis surat As-Saffat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Ini ayat yang bercerita tentang Nabi, di situ siapa Pak? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika meninggalkan kaumnya ditelan sama ikan paus. Ikan paus, bukan ikan tonggol ya Pak. Ikan paus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam perut paus, maka beliau diselamatkan oleh Allah hingga keluarlah kalamnya falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, artinya kalaulah Nabi Yunus tidak banyak mengingat Allah, maka Nabi Yunus akan sampai kiamat berada di dalam perut ikan paus. Sederhananya makna ayat ini, zikir itu bisa menghindarkan kita dari bala. Zikir itu bisa menghindarkan kita dari musibah. Kadang kalau kiai-kiai Jawa yang dapat izin oleh Allah mukasyafah. Kasyafah itu bisa melihat alam yang tidak bisa dilihat oleh alat-alat canggih. Bisa melihat perubahan alam yang alat-alat canggih belum bisa melihat itu. Alat canggih belum bisa deteksi akan ada longsor, tapi ada orang-orang soleh yang memang melihat tanah itu akan longsor. Dan kiai-kiai Jawa ini yang mukasyafah ini kadang minta santri-santrinya beserta beliau, ketika terlihat bencana akan datang, beliau untuk perbanyak zikir kepada Allah. Biasanya namanya tirakat. Santrinya diajak untuk tirakat. Kenapa yang diajak untuk tirakat bukan pergi? Karena tirakat itu betul-betul bisa menghindarkan kita dari bala. Ada informasi terbaru, nggak tahu ini beritanya valid atau enggak, tanah Jakarta ini agak bergeser ya Pak. Berita di Detik. Kemiringan tanah ini Jakarta agak bergeser, artinya kalau tentang zilzal, kita bicara tentang zilzal, tanda-tanda kiamat, guncangan-guncangan bumi, itu permulaannya banyak terjadinya pergeseran tanah. Na'udzubillah, jika saja seandainya pergeseran tanah yang ada sama kita ini termasuk tanda-tanda datangnya kiamat, maka perlu kiranya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jakarta aman-aman saja, Pak. Itu yang kedua, kalau mau dapat ampunan dari Allah dan terhindar dari bala, zikir. Zikirnya Nabi Yunus apa, Pak? Ketika di dalam perut paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi seandainya ada di antara bapak-bapak sekalian yang diizinkan oleh Allah kasyaf, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh teknologi, perbanyak zikir di antaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan almarhum Mbah Marijan. Mbah Marijan siapa, Pak? Kuncen Gunung Berapi.
Beliau ini salah satu orang yang sebetulnya mukasyafah. Orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh teknologi. Orang yang pernah ketemu dengan Mbah Marijan pasti tahu beliau sering baca yang namanya Kidung Kacer. Kidung Kacer. Kidung itu kan lagu-lagu Jawa. Kidung kan senandung, lagu. Kacer, istilah dalam Jawa namanya Kidung Kacer. Kidung Kacer itu nada-nada lagu bahasa Jawa, tetapi aslinya itu adalah bacaan wirid yang ada dalam Al-Quran. Orang Jawa ngomong surat Al-Hasyr susah, Pak. Akhirnya ngomong kacer. Ha itu susah dia baca. Akhirnya jadi ka. Hasyr jadinya kacer. Kidung Kacer adalah salah satu wirid yang diambil dari surat Al-Hasyr. Mbah Marijan baca itu. Apa surat Al-Hasyr? Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini salah satu wirid. Gunung-gunung itu seandainya bergejolak bisa tenang pakai bacaan ini, Pak. Nah, Mbah Marijan ngerti itu. Tahu itu. Diizinkan oleh Allah, gunung ini gejolaknya luar biasa. Akhirnya beliau baca itu di tempat yang bergejolak. Faqadarullah, beliau meninggalnya di sana. Di tempat beliau baca Kidung Kacer. Tapi namanya takdir Allah, terjadi ya terjadi. Dan bacaan lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah bisa juga menjadi wirid bacaan seandainya terjadi gempa yang bikin kita takut dan khawatir. Terutama seandainya kita punya keluarga yang tinggal di daerah-daerah bukit atau daerah gunung, bisa juga ayat ini dijadikan wirid, semoga tidak ada guncangan yang membahayakan buat mereka. Jadi yang kedua, intinya zikir bisa menghindarkan kita dari bala, bisa menghindarkan kita dari musibah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga termasuk wirid yang bisa menghindarkan kita dari rasa was-was. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan kata-kata dari Imam Ja'far As-Shadiq. Apa kata-kata Imam Ja'far As-Shadiq? Ajibtu liman ightam wa lam yafza' biqaulihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seingat saya udah pernah saya sampaikan di sini. Ada 4 poin saya pernah sampaikan di sini tentang bacaan wirid untuk momen-momen tertentu. Baik, kita ulang, kayaknya lupa ya, Pak. Tidak apa-apa, kalau lupa berarti masih manusia. Kalau ingat berarti malaikat, Pak. Kita ulang, ajibtu liman khaf wa lam yafza' biqaulihi ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacaan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dibaca untuk orang yang sedang mengalami yang namanya khauf. Khauf itu apa? Khauf itu artinya qalqun nafsi an asya'in ta'arifu masdaruh. Rasa khawatir yang kita tahu sebabnya namanya khauf. Umpama saya takut sama begal, berarti sebab ketakutan saya adalah begal. Maka ketika kita tahu sebab takutnya kita apa, maka wirid yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita takut suami kita selingkuh, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa takut? Kanan kiri janda cakep-cakep umpamanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Bu, baca, Bu. Kita takut suami main judi atau apa, sebabnya tahu, maka kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, ajibtu liman ightam
walam yafza' biqaulihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau seandainya ada di antara kita merasakan was-was yang kita tidak tahu sebabnya. Was-was itu kan rasa takut yang tidak tahu sebabnya. Tiba-tiba deg-degan aja. Tiba-tiba khawatir aja. Ketika ditanya kenapa khawatir, nggak tahu. Hati gelisah saja. Nggak tahu sebabnya, nggak tahu alasannya, gelisahnya kencang sekali, deg-degannya kencang sekali. Maka solusi jawaban zikirnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita khawatir ada orang umpama nih Ustadz Romi punya perusahaan, punya bisnis. Kemudian Ustadz Romi tahu lawan bisnisnya ini sudah mulai bermain tidak bagus, bermain curang. Lawan bisnisnya ini sudah mulai bermain kasar. Berarti kan kita tahu bahwa akan ada orang yang ingin berbuat makar sama kita. Maka di antara wiridnya adalah wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Saya agak lupa itu ayat berapa. Saya cari dulu ya, Pak. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Surat Ghafir ayat 44. Ghafir ayat 44. Total bacaannya fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Kalau kita merasa sepertinya ada orang yang ingin berbuat makar sama kita, maka di antara bacaan wiridnya wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Biasanya wirid ini kalau di Mesir dipakai sama pemimpin-pemimpin, Pak. Pemimpin perusahaan, kemudian lurah, distrik segala macam, gubernur, DPR Mesir, itu rata-rata bacaan wirid mereka wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Surat Ghafir ayat 44. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara wirid yang bisa kita baca, seandainya kita diberikan nikmat yang banyak sekali oleh Allah, atau kita menginginkan nikmat dunia yang cukup banyak, pengen mobil, pengen motor, pengen rumah, pengen ini, pengen itu. Di antara wirid yang bisa kita baca, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ada 4 ini, 4 solusi dari 4 masalah. Kalau takut tahu sebab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau takut enggak tahu sebab, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ada kayaknya orang pengen bikin makar sama kita nih, bacanya surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Kalau pengen kenikmatan dunia bisa kita pegang, atau kita sudah dapat kenikmatan dunia, maka baca wiridnya Masya Allah la quwata illa billah. Itu yang kedua. Itu 4 poin tadi. Keutamaan zikir yang kedua, diampuni Allah dan terhindar dari musibah. Yang ketiga, keutamaan kita berzikir kepada Allah. Hadisnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang senang berzikir dan orang yang tidak senang berzikir itu seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup itu kan bergerak kemana saja bisa, melakukan apa saja bisa. Artinya semua jasad dan ruhnya sedang aktif. Kalau orang mati kan semuanya tidak aktif. Maka kalau kita ingin mengaktifkan jasad sama ruh kita biar sempurna,
maka banyak-banyak zikir kepada Allah. Orang yang jarang zikir, jasad dan ruhnya tidak aktif. Apa efek kalau seandainya jasad dan ruh tidak aktif? Ibadah malas, Pak. Kalau jasad dan ruh belum aktif secara sempurna, ya samalah kalau HP persennya belum sempurna, nelpon juga baterainya belum penuh, nelpon juga tidak bisa, ngenet juga nggak bisa. Badan kita sama ruh kita kalau belum sempurna juga baterainya, belum aktif semuanya, maka melaksanakan ibadah itu susah dan malas. Kalau orang sudah rajin ibadahnya, artinya sudah aktif dan kemungkinan besar rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang sering wirid. Itu semuanya aktif, Pak. Wajahnya aktif, cahaya. Ngelihat orang itu enggak ada perasaan benci dan kesal. Ngelihat orang itu gedeknya enggak ada. Ngelihat orang itu nyaman. Bahkan kalau lama enggak ketemu kadang kita rindu. Kehilangan orang itu luar biasa rindunya. Kalau ada orang yang siapa aja ngeliat kesel aja ngeliat dia, kayak rada kurang itu zikirnya tuh. Di mana aja dia tinggal ada aja musuhnya gitu. Ya, untuk mengaktifkan itu zikir. Wajahnya kalau sudah aktif cahayanya keluar. Tangannya kalau sudah aktif dia akan senang menolong orang, senang memberi, senang membantu. Kakinya kalau sudah aktif senang sekali berangkat ke masjid. Dengar azan dikit aja kakinya gatal untuk berdiri. Punya duit banyak lebihan dikit, tangannya gatal buat memberi. Hatinya kalau sudah aktif, semakin banyak orang yang menghina dia, malah dia semakin berdoa supaya orang itu diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Oh, itu luar biasa sekali. Kalau ada orang yang mampu begitu, Pak, ya salam. Semakin dihina, semakin mendoakan. Kalau akalnya sudah aktif, maka yang dia pikirkan adalah yang baik-baik dan kebaikan. Ngaktifin semuanya bagaimana? Ya, pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Bebas. Shalawat boleh, istighfar juga boleh. Itu keutamaan yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Langsung saja saya baca makna terjemahnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, itu salah ketik, Pak. Wawas, bukan wawas itu. Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apakah seorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari? Salah seorang di antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membaca 100 tasbih Subhanallah, maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekannya dihapus. Baca Subhanallah saja berapa kali, Pak? 100 kali, diberikan 1000 kebaikan atau dihapuskan 1000 kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Naik motor pulang dari masjid, saya pernah ngitung. Naik motor saya dulu pakai ini, Pak. Dari rumah saya ke Masjid Al-Muharram baca sallallahu ala Muhammad. Rumah saya daerah Nimun. Itu pakai cetek-cetekan fasubhanallah itu bisa dapat 748 sholawat. Perjalanan naik motor dari Nimun Raya, Tanah Kusir rumah saya sampai saya parkir itu 748. Artinya wirid dengan jumlah yang banyak sebetulnya tidak terlalu berat. Gampang dan mudah dan bisa banyak. Kita jalan saja dari sini ke rumah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sudah 100. Subhanallah, subhanallah, udah 100. Kita keluar mau ke warung baca subhanallah, udah berapa itu? Ibu-ibu lagi motong-motong bawang, setiap satu potongan Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah. Tapi jangan sambil marah la ilaha illallahnya, la ilaha illallah. Karena kesel sesuatu ndak. Jadi artinya
Waktu-waktu yang tidak berharga buat kita itu kan lagi naik kendaraan, Pak. Lagi naik kendaraan sama lagi jalan. Itu waktu yang tidak bermanfaat. Maksudnya banyak waktu kosongnya. Kalau itu dipergunakan untuk sholawat, untuk zikir, wirid, istighfar, subhanallah, wa masya Allah, nilainya luar biasa. Itu belakangan saya pernah datang ke daerah Jakarta Utara, lagi berkunjung ke satu tempat yang ada pembangunan. Tukang bangunannya pada bawa cetek-cetekan, Pak. Wah, canggih juga nih, saya bilang, tukang-tukang ini. Sambil ngebangun, sambil cetek-cetekan yang ditaruh cincin, dicincinin gitu. Saya bilang, canggih juga, Bu, mandornya top ini. Saya cari mandor, betul, ternyata mandornya satu majelis sama kita. Saya kenal ternyata, oh pantas. Mandornya orang majelis, orang wirid juga. Bawahannya juga ikut wirid. Bahkan saya di WA ini, Pak, ada satu grup. Kita punya satu organisasi namanya satu yayasan, namanya yayasannya Sahabat Sholawat. Yayasan ini saya punya guru namanya Syekh Ahmad Muzaki Kamali. Dan di grup itu santri-santri yayasan itu setiap hari setoran sholawat, Pak. Setiap hari. Itu ada yang nyetornya 15.000 sholawat sehari. Ada yang nyetornya 6.000. Ada yang nyetornya 10.000. Ada yang nyetornya 1.000. Subhanallah, setorannya banyak-banyak sekali. Ini terakhir setoran yang masuk itu 10.000. Kemarin itu saya pernah melihat ada setoran sampai 83.000. Ini dari Sahabat Sholawat Sakantar. Saya lupa Sakantar ini di mana ini. Dia setoran itu 83.000, Pak. Jadi artinya berarti kan sholawat itu bisa banyak. Beliau ini yang sampai angka segitu kan makannya nasi juga, minumnya air juga, kerja juga, tapi mampu baca segitu. Bahkan saya juga punya teman nongkrong, beliau itu sudah sampai taraf ketika baca sholawat itu mampu baca sehari 15.000 kali sholawat. Artinya zikir ini kalau memang sudah dibiasakan dan terbiasa, jumlah banyak itu mampu kita kejar. Jumlah banyak terasa berat karena belum terbiasa. Percaya sama saya, Pak, latihan saja zikir tiap hari. Kalau sudah terbiasa, tanpa kita pengen zikir, mulut ini dengan sendirinya akan bekerja. Hati dengan sendirinya akan bekerja. Umpama latihan, saya mau latihan target sehari 100 selama 40 hari, umpama baca 100, Allahumma sholli ala Muhammad, sehari 100, 40 hari. Nanti dengan sendirinya ketika kita enggak niat, jalan kaki aja kita baca sholawat, Pak. Lagi bengong aja tiba-tiba mulut baca sholawat. Lagi naik motor, lagi ngapain, kebaca aja sendiri tanpa ada keinginan. Pak, insyaallah di antara kita tapi di antara kita udah ada sih yang sholawat itu luar biasa. Jumlah wiridnya juga sudah banyak. Itu yang keempat. Mendapatkan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Yang kelima, kita zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bisa jadi dapat harta karun di surga. Bagaimana cara kita dapat harta karun di surga? Cara kita dapat harta karun di surga, banyak-banyak zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya kalimat zikir apa saja boleh, bebas, banyak modelnya. Kadang guru-guru habaib-habaib juga kan sering kasih bacaan wirid dan zikir. Tapi yang terpenting adalah bacaan wirid dan zikir ini kita baca dengan hati yang plong. Kita senang dengan itu, bacanya dengan tenang, senang dan tidak
gesa-gesa. Saya banyak dapat ijazah sholawat. Cuman ketika saya punya murid minta ijazah sholawat, saya tidak pernah kasih mereka dengan jumlah yang banyak. Kadang kan ada orang pengen banget kaya nih. Oh, baca sholawat 4.444 kali. Itu betul, memang ada. Tapi terkadang ada orang baca, gara-gara dengar kata itu akhirnya ngejar angka, bukan ngejar rasa. Sedangkan bacaan wirid itu yang kita kejar haruslah rasa. Nanti angka itu akan mengikut. Kalau wirid zikir kita sudah pakai rasa, maka 4.444 seperti satu kali, Pak. Apalagi kalau sudah ketemu momen, kita sudah pernah yang namanya riyadhah. Riyadhah itu melatih badan seberapa lama kita kuat untuk duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah riyadhah itu latihan zikir. Ketika sudah mulai latihan zikir riyadhah, sampai hingga akhirnya kita ketemu nikmat. Kalau sudah mulai malas kita berhenti, Pak. Sudah mulai duduk nih, saking terasa nikmatnya malas untuk berhenti. Bahkan kadang ada orang yang sudah sampai ke taraf nikmat zikir, berhentinya itu harus terganggu dengan sesuatu. Umpama dengan suara ketokan pintu atau dengan suara ada yang jatuh ke genteng yang membuyarkan kehusyuannya, dia baru berhenti. Atau dia ditepok badannya baru berhenti. Kenapa dia harus terganggu dulu untuk berhenti? Karena nikmatnya zikir itu bikin seperti tidak sadar sama kita punya badan. Kan kadang kalau duduk lama kaki pegel, kaki kesemutan gitu. Baca Yasin aja ganti silanya 6 kali kan. Baru baca Yasin 83 ayat ganti silanya 6 kali. Gimana kalau mau latihan wirid yang dari jam 12 sampai ke jam 12 lagi gitu. Ada, Pak. Itu ada orang-orang yang nikmat dengan itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ada 4 keutamaan zikir. Yang pertama, kita akan diingat Allah. Kalau diingat Allah kita jauh dari musibah istidraj. Yang kedua, kita akan dapat ampunan Allah dan zikir bisa menghindarkan kita dari bala. Yang ketiga, kita bisa jadi orang yang hidup, tidak seperti orang mati kalau seandainya zikir. Yang keempat, dapat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Yang kelima, kita dapat harta karun surga dengan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari ini tentang keutamaan zikir. Sebetulnya banyak, Pak. Ada zikir, bagaimana zikir hati, bagaimana zikir akal, bagaimana zikir dan lain sebagainya. Tapi itu pembahasan agak berat. Kita cukupkan saja sampai di sini.